Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Diana, dalam Bincang-Bincang APP yang ketiga. Tema kali ini adalah, sebentar saya buka kepean dulu. Tema kali ini adalah, kamu harus memberi mereka makan, membangun komunitas yang berbela rasa. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Romo Ibnu. Selamat malam Romo. Selamat malam, dan juga kedua ibu cantik kita ini. Yang pertama ada Ibu Nurlina. Selamat malam Bu Nurlina. Selamat malam Diana. Dan juga Bu Yunita. Selamat malam. Selamat malam Bu Diana Yunita. and Romo. Ketua wilayah, ketua lingkungan. Nah, coba memperkenalkan diri Bu Nurlina ini siapa sih? Mungkin ada yang belum kenal. Baiklah, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, tetapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya Laurencia Nurlina, tapi panggil aja Bu Lina. Saya sebagai Ketua Wilayah Yudea Semarang Indah. Terima kasih. Halo Bu Yunita. Nama lengkap saya Stefani Yunita Adisutikno, biasa dikenal dengan Ibu Yunita. Saya Ketuling Santa Elizabeth, Semarang Indah. Oke, nah dalam pertemuan kita yang ketiga ini kita mau membahas tentang itu tadi ya, membangun komunitas yang berbeda rasa. Sekarang ini kan kita sudah hampir 2 tahun lebih ya mengalami masa pandemi dan sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Nah, tentunya dengan keadaan yang makin membaik ini kita kan juga bisa kembali berkumpul, berkomunitas bersama. Cuman ya dengan pasti ada, tidak bisa seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu kan, kumpul ya langsung kumpul. Tapi sekarang banyak protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Terus juga harus jaga jarak, bermasker, dan juga banyak karena kita kan masuk ke new normal ya. Jadi paling mungkin kan ada tantangannya sendiri-sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan Romo. Tapi untuk memulai acara kita malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bu Lina. Silahkan Bu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di tengah aneka kesulitan selama menjalani masa pandemi hingga saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir, memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Kamu harus memberi mereka makan. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah menunaikan tugas perutusan mewartakan Injil, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Nilina dan Bu Yunita. Nah, ini bacaan yang sering kita dengar ya Mo ya, 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira hubungannya sama tema kita nih apa nih Mo? Ya, biasanya kan kalau kita membaca dari pertemuan pertama dan kedua, bacaannya tidak sepanjang ini ya. Ini 14 panjang, ayat panjang. sendiri ya. Iya. Mungkin yang membaca tadi rada blanggemen ya. Tetapi Waktu sebetulnya latihan sampai- intinya itu menjadi orang pengikut Tuhan kalau mau konsekuen dengan tugas pelayanan, kan sebagai ketua lingkungan, sebagai ketua wilayah, kita melayani mereka, itu kan berarti kita memberikan perhatian, lalu kita bisa melihat pertama-tama bukan mencari keuntungan. Betul. Karena kita memang bukan bayaran. Iya, betul, Mo. Kita bukan bayaran, jadi Nombok malah kita ya, Mo. malah iya berani tombok, pasukan berani tombok untuk lingkungan, untuk wilayah, dan untuk kegiatan. Jadi harus berani Harus nombok ya Bu. berani nombok ya, Mo. Ya, tetapi bukan itu yang pertama. Karena nanti kalau ibu mengatakan berani nombok, nanti pas pemilihan ketua lingkungan, ketua Nggak ada yang wilayah, mau ya, iso Mo. Nggak ada nombok, yang mau. segah dari ketua lingkungan juga tidak. Nggak. Tidak untuk itu, tapi Iya. keberanian untuk memberikan perhatian sebetulnya. Bagaimana membantu mereka. Pertama-tama bukan mencari keuntungan, yang kedua sebetulnya yang mau kita bagikan adalah apa yang ada dalam diri kita. Para murid kan mengumpulkan hanya ada 5 roti, 2 Dan 2 ikan. ikan. Itu kan yang ada dalam diri mereka. Iya. Tetapi kalau mereka satukan itu dalam nama Tuhan, dan Tuhan sendiri itu memberikan berkat, yang kecil ini itu cukup ternyata. Kenapa? Karena kita punya pedoman begini, sedikit itu cukup untuk hidup. Betul, Mo. Tetapi walaupun punya banyak, kita akan mengalami kesulitan kalau itu untuk membiayai gaya hidup. Betul. Iya betul Mo. Betul, Mo. Ya kan? Sedikit itu cukup untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun itu pasti kurang kalau itu untuk biaya gaya hidup. Iya. Nah, sekarang kalau gereja bukan untuk gaya-gayanan, tetapi untuk kita membantu orang yang memang membutuhkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat dalam pergandaan roti ini, itu yang bekerja adalah Tuhan. Para murid hanya menyediakan bahan. Para murid ikut berdoa. Tetapi Tuhan yang berdoa kepada Allah Bapa, lalu mereka ikut membagikan yang kecil itu, dan ternyata cukup untuk banyak orang. Berarti dalam sikap itu tidak hanya ini punyaku terus diberikan, tanpa kita berani untuk turun membagikan. Tuhan Yesus tidak membagikan, tapi Tuhan Yesus sebagai yang menggandakan.
Yang membagikan tetap para murid. Lalu para murid apakah diuntungkan? Iya. Diuntungkannya apa? Sisanya ada banyak. Sisanya ada 12 bakul. Kalau 12 bakul berarti masing-masing murid rasul Dapat satu dapat satu bakul. Padahal hanya dari 5 roti, 2 ikan. Tapi ini kan bukan dari peserta, tetapi dari Tuhan. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa anugerah itu justru bisa didapat kalau kita berani untuk memberikan apa yang ada dalam diri kita untuk tugas pelayanan itu. Ini yang kedua, catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, kalau diperhatikan yang dibagikan itu kan ada ikan. Iya. Tetapi ikannya sisa enggak? Sisa. Potongan-potongan. Potongan-potongan sisa Iya. ikan. Iya, ikut. Ada sisanya enggak? Tapi Ada enggak tuh sisa-sisa ikan tapi nggak disebut. enggak disebutkan berapa. Sisa-sisa. Mungkin kalau sisa-sisanya mungkin duri ya. Iya, benar juga. Rempelannya ya, Mo. Iya, duri ya. Duri. Tetapi enggak disebut kenapa? Karena ikan itu sendiri itu sebetulnya diandaikan akan habis juga. Kenapa? Karena ikan itu sebetulnya simbol kekristenan awal. Pada saat para rasul hidup, pada saat Injil itu dituliskan, simbol kekristenan belum berupa salib. Karena salib mesti menjadi tanda hukuman atau tanda hinaan. Tapi tanda kekristenan adalah dengan simbol ikan. Ikan sebetulnya adalah singkatan dari kata iktus. Bukan singkatan ya, tapi itu bahasa Latinnya, bahasa Yunaninya adalah iktus. Iktus itu sebetulnya untuk menyingkat. Menyingkat yaitu singkatannya adalah Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat. Jadi iktus, kata Yesus Kristus, Huios Theos Salvator. Jadi Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat. Dan di situ untuk memperlihatkan bahwa itu yang dibagikan. Jadi bukan hanya makanan perut, tetapi juga Tuhan yang kita bagikan. Maka aspek bela rasa ini sebetulnya kita membagikan Tuhan. Bukan apa yang kita punya, bukan berupa sembako tok, tetapi Tuhan yang kita hidupi, ini yang kita bagikan. Kalau sembako tok, ya kita pasti akan menguras yang namanya dana papa miskin. Iya. Ya, dana sosial ya akan habis. Tetapi kalau Yesus yang kita bagikan, kamu kalau membagikan Yesus, Diana, semakin lama Yesusnya semakin habis atau semakin Tambah. intim dalam hidup? Semakin intim. Semakin intim, Iya. semakin bisa kita imani. Yesusnya semakin besar. Nah sekarang kita bisa bertanya kepada ketua lingkungan sama ketua wilayah. Kira-kira pengalaman apa pada waktu ibu itu membagikan Yesus? Kalau melihat para umat yang ada di situ, itu kan sebetulnya sangat kehausan karena pada waktu 2 tahun, hampir setahun lebih, itu kan mereka tidak ekaristi. Iya. Mereka hanya nonton ekaristi melalui online. Iya. Lalu mereka kehausan akan kehadiran Tuhan. Lalu pengalaman apa yang bisa Ibu mungkin sharingkan mengenai pengalaman untuk membagikan Tuhan Yesus kepada mereka? Dan kebahagiaan apa yang bisa dirasakan oleh para ibu? Mungkin dari saya dulu, pada saat awal pandemi itu sebetulnya kan kita semua itu sama-sama nggak pernah menduga. Jadi mungkin apa yang saya alami juga pasti dialami oleh umat yang lain, pada syok ya mungkin, sehingga akhirnya mereka juga dengan pikiran takut, pikiran keluar takut, mau apa-apa takut. Itu yang saya lihat di lingkungan, apa-apa nggak berani, kumpul-kumpul akhirnya juga mereka nggak berani. Tetapi dengan keadaan semacam itu, yang pertama kali saya lakukan saat itu adalah melihat orang-orang di rumah sakit itu. Mau yang pertama kali itu saya justru tergerak dengan kondisi rumah sakit yang saat itu begitu seperti chaos ya. Mereka kekurangan APD, masker pun itu mereka sampai kekurang. Akhirnya saya tergerak melibatkan umat. Jadi melibatkan umat supaya mereka juga minimal mau
mau tergerak. Ternyata dari langkah kecil ini banyak sekali umat yang ingin memberikan, jadi ingin berbagi. Itu hal yang pertama. Bahkan di luar dugaan waktu itu bisa terkumpul sampai belasan juta, dan saya kirimkan ke dokter anak teman saya itu yang kebetulan dia yang juga bertugas membagi-bagikan ke seluruh Indonesia. Nah, setelah itu masih banyak lagi. Jadi umat-umat itu yang online, kebetulan berapa bulan pertama itu online terus ya, kelihatannya baru sekitar setelah hampir akhir tahun 2000-an itu baru Oktober atau apa itu baru mulai ada misa dengan offline dengan lagi. Terbatas sekali. Itu pun masih banyak umat yang nggak berani. Nah, sampai sekarang itu pun masih banyak umat, beberapa umat itu yang masih belum berani. Nah, saya tergerak sekali melihat kondisi seperti ini. Biasanya saya tanya mereka. Jadi kalau saya tahu, saya tanya ke mereka, kok enggak ke gereja, kenapa? Padahal kan situasinya sekarang sudah mulai membaik gitu. Gereja kita itu aman gitu. Saya bilang gitu karena prokesnya ketat sekali. Enggak, saya enggak. Alasannya banyak sekali. Masih takut, ada juga yang saya enggak bisa pakai masker terlalu lama karena sesak nafas, pengap dan sebagainya. Jadi kejadiannya seperti itu. Begitu juga dengan mulai adanya pertemuan-pertemuan Advent segala macam itu lingkungan-lingkungan lain mungkin masih belum berani kan, masih banyak yang mengadakannya dengan online. Tapi melihat lingkungan tempat saya itu juga berbeda. Mereka kalau online atau apalagi Zoom itu mereka nggak mau pasti. Nah, saya pikir setelah agak mereda ya sudahlah, saya fasilitasi mengadakan offline, tentunya dengan berjarak, dan memang dari situ sedikit demi sedikit akhirnya mereka pun mulai kembali. Dan ada sampai kekurangan sembako nggak Bu? Kalau sembako itu di daerah kita ini kebetulan kalau ada mungkin yang terkena dampak, yaitu misalnya kena sakit COVID. Kalau sakit itu banyak Yang membantunya gimana Bu? Nah, membantunya gini, biasanya pada saat itu kan waktu bulan Juni, Juli tahun kemarin itu kan kasusnya tinggi sekali. Itu saya sampai sedih, ikut stres karena bukan apa-apa. Kebetulan ketua wilayah kan masuk di tim tanggap COVID kan. Jadi setiap hari kan laporannya itu si A positif sekeluarga, si B sekeluarga positif. Bahkan umat di lingkungan saya, di wilayah saya itu juga begitu banyak yang kena. Satu-satunya perhatian yang bisa saya lakukan, saya chatting ke dia. Biasanya WA saya tanya butuh apa, tapi sebagian besar dari mereka memang biasanya enggak, butuh doa saja. Ya udah, kalau memang butuh doa ya saya doakan, saya benar-benar doakan. Tapi ada beberapa yang mau obat atau gimana, saya fasilitasin, saya mintakan di paroki. Ada beberapa yang minta, ya Bu, mau Bu obat, bilang gitu. Ya sudah, paling hal-hal seperti itu yang bisa saya lakukan. Tetapi sedikit sekali yang minta untuk tolong dihubungkan dengan video call dengan Romo untuk doa bersama itu. Sangat-sangat sedikit ternyata. Jadi Romonya banyak nganggur di situ. Minta doanya malah sama ketuli. Ya, berarti kan tanda bahwa mereka percaya bahwa ketua lingkungan, ketua wilayah adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Dan ini kita bersyukur kan itu. Ya. Lebih manjur ya, Lebih manjur ya. Itu. Biasanya mereka gitu, doakan ya, ya udah kita dukung dalam doa gitu aja. Terima kasih Bu Lina. Bu Steph. Kalau di lingkungan saya hampir sama sih seperti tempat wilayah Bu Nurlina. Waktu pertama awal pandemi kan kita semua shock karena kita nggak menyangka kok jadinya seperti ini. Karena waktu itu tuh sudah ada rencana, itu kan bulan Maret ya waktu kita itu. Udah rencana APP, udah ada rencana di Puri Mediterania waktu itu di rumah salah satu warga. Jadi hari Rebunya mau APP, tapi kan Seninnya kan pengumuman semua kegiatan 17 Maret waktu itu saya ingat, sekolah juga tutup. Jadi kita batalin. Kita sempat shock juga, waduh ini gimana ya. Terus akhirnya saya mencoba untuk Rosario online. Dan ternyata karena
orang kalau lagi ada masalah wabah datang gitu, wah rosarionya laris mau. Laris Oh, iya. banget, ya. Jadi yang ikut sampai 40, 42. Nah, itu karena dengan pandemi ini kita jadi merasa sangat membutuhkan Tuhan waktu itu. Apalagi waktu bulan Juni itu puncak-puncaknya yang rosario banyak sekali yang ikut online gitu. Ya, di untuk lingkungan online. Ki. Di Iya. lingkungan. Tapi kita belum tahu lingkungan-lingkungan yang lain. Karena di tempat saya itu pasangan mudanya banyak. Jadi kalau diajak online itu mereka lebih senang Oke. karena Zoom itu bagi mereka udah kayak sehari-hari ya. sehari-hari. Karena rapat di kantor mungkin pakai Zoom dan lain-lain. Jadi malah anak-anak ikut semua karena di rumah bisa berkumpul. Jadi misalnya keluarga dengan 2 anak semua ikut rosario. Begitu. Ya. Untuk yang berbela rasa itu, yang sakit-sakit itu, waktu itu kita mengumpulkan APD mo. Jadi kan di rumah sakit waktu itu banyak kekurangan APD. Oke. Itu pengurus itu ide bagaimana kalau kita tuh memberi APD ke rumah sakit. Kemudian kita membuka di grup. Jadi si A mau nyumbang APD berapa? Waktu itu kita satu piece-nya kayaknya 60.000. Jadi mau 1 APD boleh, mau 5 APD boleh, bebas. Jadi per APD. Waktu itu kita terkumpul 190 APD. Kemudian Wah. kita bagi 2, kita kirim ke rumah sakit Ketileng dan ke rumah sakit Karyadi. Waktu itu waktu bulan April. Karena masih awal pandemi sekali. Iya, betul. Jadi saya yang ngirim waktu itu bersama anak saya. Agak serem gitu karena kan kita belum terbiasa dengan kostum-kostum di Oh, rumah iya, sakit iya. kayak astronot itu toh sampai merinding rasanya kok seperti di film-film ini pandeminya begitu mau. Baik, walaupun situasi takut ya, Iya, tetapi takut, tetapi tetap berani untuk melangkah Iya, maju ya. iya. Dan Dan- itu yang luar biasa karena itu juga dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, betul sekali. Oh, ya. Dan ternyata warga itu antusias untuk membantu. Iya, betul, Mau. Dia semangat untuk langsung listnya penuh gitu loh, mau langsung ini nyumbang berapa APD, nyumbang berapa. Jadi kita tuh nggak sampai japri-japri gitu, nggak langsung di grup tuh ngisi sendiri. Yang berpartisipasi sungguh banyak. Ya. Real pemberian apa yang mereka miliki. Mereka butuhkan. Tapi sekarang kita menghadapi satu krisis, yaitu real bagaimana memberikan diri, kehadiran. Iya. Ini kan sesuatu yang masih harus kita pikirkan, bagaimana caranya supaya ada kehadiran untuk terlibat di sana. Mungkin Iya. Diana punya pengalaman di kantor mungkin. Kalau saya untuk yang kayak kehadiran terlibat langsung itu sih sebenarnya belum ada ya. Karena kan ya itu sama hampir menurut saya semua hampir sama sih kan karena kan ini pandemi baru ya, kita enggak tahu obatnya apa kan belum tahu. Jadi kan kita mungkin takut membatasi diri. Cuman ya kalau saya pribadi kembali lagi ini sudah apalagi di gereja kita juga protokol kesehatannya kan sudah bagus sekali ya. Kalau ayahnya ke gereja ya pergi ke gereja. Mending dia lebih enak tatap muka sih daripada online Iya, ya kan. betul. Nah, ya lama ya itu kembali kalau saya sih memberi diri saya sendiri untuk ya udah balik lagi dengan masa new normal ini mengusahakan kembali ya kan ya memang harus dibiasakan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan segala macam tapi ya memang harus dilakukan karena ya kita kan tidak bisa berdiam diri untuk lockdown di rumah terus juga kan gitu sih. Berarti kita bisa melihat bahwa pemberian diri tetap ada begitu ya, Iya. ada. Dan di lingkungan juga tetap ada walaupun sedikit. Karena kita bisa melihat bahwa awal-awal itu kan belum ada vaksin. Jadi orang masih mengalami ketakutan, tapi setelah ada vaksin baru mereka berani mau menampakkan diri ya. Betul. Nah, sekarang kalau para ibu melihat selama pandemi itu iman umat itu tetap terjaga enggak? Karena kita kan bisa melihat bahwa kita mau mencoba memberikan perhatian, umat juga dilibatkan. Iya. Tapi apakah Yesus juga menghidupi atau hidup bersama dengan keluarga mereka? Kalau dari saya, puji Tuhan untuk di lingkungan saya itu hampir sebagian besar kalau saya lihat umatnya itu sudah mau terlibat.
Jadi mereka sebagian besar sudah mau kembali ke gereja. Jadi Nah, maksudnya dalam pada saat pandemi itu iman umatnya tetap terjaga dan bisa merasakan kasih Tuhan dalam keluarga-keluarga mereka. bisa mau. Nah itu salah satunya yang saya lihat justru pengalaman dari mereka-mereka yang terkena yang positif COVID itu pada saat pertemuan secara offline kita pertemuan pertama kali itu kalau nggak salah di tempat saya itu Advent tahun lalu. Nah Advent tahun lalu itu kita APP ya, APP itu kita sebelum pandemi tinggi itu kita sudah mengadakan juga APP. Nah itu mereka sharing, justru mereka merasa bersyukur, jadi imannya dikuatkan dengan kejadian-kejadian yang pandemi Waktu ini. Jadi terpapar malah, COVID itu ya. baik yang terpapar COVID maupun mereka yang secara ekonomi itu mereka kan paling tidak pasti tergerus kan. Banyak juga yang bilang, aduh saya terpaksa ini gimana tabungan saya, perhiasan saya terpaksa kan harus dijual karena memang penghasilan juga kalau yang usaha kan mandek semua mau. Ya, maka keuangan itu memang menjadi mantap ya. Gonjang-ganjing juga. Maksudnya menjadi mantap ya. Mantap, maksudnya makan tabungan. Ya betul. Betul mau makan tabungan itu. Jadi tetapi saya lihat justru mereka itu nggak down, nggak apa, tapi malah bisa tetap bersyukur. Jadi dalam kondisi seperti ini toh tetap harus disyukurin. Itu yang saya lihat dari teman-teman di lingkungan itu seperti itu. Terus begitu juga yang kena COVID tadi itu malah merasa seperti dikuatkan. Jadi ceritanya saya hampir mati waktu itu. Dia bilang, sudah pokoknya pengalaman yang paling buruk itu yang saya alami dalam hal waktu kena COVID suami istri ini. Tetapi puji Tuhan dari peristiwa ini saya semakin dikuatkan. Mungkin itu mau. Makasih Bu. Ada pengalaman Bu? Kalau di lingkungan saya waktu pandemi kemarin itu saya rasa hampir sama seperti Bu Nurlina. Kita semua merasa dikuatkan, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin karena doanya jadi lebih banyak ya. Di lingkungan saya mengadakan doa online Romo. Jadi doa online untuk sesuai kebutuhan gitu. Orang yang sakit. Waktu itu kan yang COVID banyak sekali di lingkungan saya juga banyak sekali yang kena. Nah, mereka mau memasukkan nama boleh keluarganya. Jadi enggak terbatas di lingkungan aja. Ada yang ayahnya, ada yang bibinya, pokoknya umum lah, teman juga semua. Boleh. Siapa yang mau didoakan namanya di list. Ya, kemudian kita ada tim pendoanya. Jadi siapa yang relawan mau jadi tim doa, nanti kita masukin ke tim doanya itu setiap jam 9 malam kita doa bersama-sama online dengan menyebutkan nama satu-satu. Kita sebutkan nama satu-satu yang mau didoakan. Nanti setelah orangnya itu sembuh harus lapor sama yang minta didoakan. Jadi namanya dicoret gitu. Sampai lama-lama nama itu habis. Begitu namanya berkurang satu tuh kita senang sekali, berarti kan sudah sembuh. Ada yang kirim foto dari yang pakai apa namanya ventilator itu, terus udah dicopot gitu lah. Kita yang mendoakan tuh senang sekali. Sampai lama-lama namanya benar-benar itu apa habis dan hilang. Habis karena sembuh ya? Iya, habis karena habis sembuh. Karena tapi ada beberapa juga yang dipanggil. Tapi banyak yang sembuh mau. Lebih banyak yang sembuh. Iya. Baik, kita melihat kekuatan lingkungan, kekuatan wilayah itu dalam berbela rasa di sana sebetulnya menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan dirasakan tidak hanya dalam ide, dalam doa, tetapi Tuhan yang hadir dalam sapaan. Jadi kita bisa melihat sapaan ini sungguh-sungguh adalah sesuatu yang mahal, priceless, tidak bisa dibeli, dan itu adalah sebetulnya bela rasa yang tinggi dibanding dengan saya memberikan duit makin lama makin habis, tapi kalau perhatian tidak akan habis. Itu yang nilai yang kita gali di situ. Nah sekarang kalau setelah ini rencanakan pandemi menjadi endemi ya,
mungkin lingkungan mau membuat apa, karena kita kan istilahnya periode kita menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan kan habis tahun ini juga. Nah, kita mau mencoba untuk memberikan kesan yang baik sebagai pemimpin juga kan, sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan. Kira-kira pesan apa sing arep mau dipersembahkan ke mereka supaya mereka bukan ingat kepada panjenengan tetapi ingat kepada Tuhan yang kita wartakan. Itu piye? Burung kepikir ya. Susah. Memang ini kepean. Ya orang kepean nih, memang ini spontan. Karena dengan seperti itu kita akan menggugah juga nanti ketua wilayah dan ketua lingkungan yang lain di paroki kita ini untuk juga memikirkan harus ada satu kesan yang baik karena kita mau melewati masa pandemi ini menjadi endemi dan pada saat menduduki jabatan sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan adalah di masa krisis, situasi yang sulit. Tetapi orang kan ingin supaya kita bisa menggerakkan mereka. Sebetulnya yang mau saya sasar adalah bukan Anda memberi apa tidak, tapi kegiatan apa yang Anda rencanakan supaya umat tetap bisa mendalami Tuhan, walaupun mungkin di beberapa tempat itu tetap secara online. Maka kita tetap menyediakan bisa online juga walaupun mencoba meminimalkan gitu ya. Mungkin kalau dari saya sih sebetulnya saya melihat justru sekarang ini kan pandeminya itu kan sudah demikian mulai terjun bebas turun kan kalau kita lihat itu. Terus juga pemerintah pun juga sudah mulai mengarah ke endemi bukan pandemi lagi. Nah, sebetulnya saya sudah mulai ngopiak umat sebetulnya karena sebagian umat juga sudah mulai ada yang ayo toh pergi, ayo kita ngadain kegiatan sewilayah karena jujur dalam wilayah Yudea itu ada 4 lingkungan, tetapi nggak semua lingkungan itu umatnya bisa aktif semua. Jadi supaya apa tujuannya ada satu kegiatan wilayah yang bisa mempersatukan umat-umat itu. Nah, itu ingin saya lakukan lagi setelah saat pandemi itu berakhir menjadi endemi. Itu saya masih ada keinginan untuk melakukan itu. Dulu pernah terakhir sebelum pandemi itu kita mengadakan Natal bersama itu sewilayah dan puji Tuhan orangnya banyak, umat yang nggak pernah menongol itu juga mau nongol itu benar-benar luar biasa saya rasakan. Jadi yang sebenarnya rindu banyak ya Bu ya? Banyak, dan saya juga kepingin sekali umat yang dulu-dulunya yang sekarang ini mulai apa istilahnya seperti angkrem ya mau ya, kayak ayam gitu, nggak mau keluar, nggak mau gerak itu mulai kita ajak lagi. Tapi ya kembali lagi itu semua memang tergantung juga dari ketuling masing-masing sih. Kalau ketua wilayah kan cuman memberikan ide, terus mengkoordinir, memfasilitasi. Ada yang gerakan untuk supaya yuk mari ikut booster gitu. Oh iya kalau itu saya juga. selalu di grup terutama itu saya paling rajin menyuruh umat saya untuk booster. Dan juga tempatnya ya. Ya, dan memberikan info. Itu karena memang ya dari keinginan supaya pandemi itu cepat berakhir. Intinya tuh seperti itu Baik, terima kasih Ibu. Yunita mungkin ada tambahan? Untuk di lingkungan saya mungkin mulai mencoba kegiatan offline lagi karena sementara ini kan masih online karena mereka masih banyak yang takut, terus rumahnya siapa yang mau ditempati itu juga menjadi bingung gitu. Siapa yang bersedia ditempati berarti kan rumahnya harus cukup besar supaya enggak berdempet-dempet. Dan juga kalau untuk ke gereja itu memang masih menjadi PR supaya mau kembali ke gereja offline lagi. Karena jujur memang beberapa orang itu sudah nyaman dengan online mau sekarang. Karena kok di rumah aja kok ya ternyata enak juga. Ya tapi tidak menerima ya. Iya.
Nggak menerima komuni ya. Iya, nah itu menjadi PR saya supaya ngopiak-ngopiak orang untuk kembali lagi ke gereja. Kalau demikian orang itu diandaikan bahwa dia kalau dikenalkan restoran, dia tidak akan pergi ke restoran itu, tapi cukup hanya melihat di TV, oh restoran ini enak, oh makanannya enak, begitu. Mungkin dia sudah Membayangkan puas makanannya begitu. aja ya. Dia Bu. mungkin sudah puas seperti itu ya. Tapi Ya kan? untuk kembali lagi offline tuh kita harus mancing-mancing dengan kegiatan yang mereka suka dulu. Oke. Kalau mereka suka nanti mereka join terus merasa terlibat jadi mau aktif gitu. Itu sebetulnya Mo. tantangan ketua lingkungan, ketua wilayah Ya. ya. Iya, betul. Kalau di lingkungan saya tuh mereka senang kalau diajak kegiatan sosial sebetulnya. Gitu. Oke. Jadi kalau dilibatkan di Mengunjungi kemana-mana gitu. iya, dilibatkan kegiatan sosial, diajak ke panti mana, yuk ikut yuk gitu. Mereka mau terlibat untuk kedepannya mereka mau join. Begitu. Terima kasih. Oke, kayaknya kita kalau diterusin nanti Nggak Sampai selesai sampai selesai, besok sampai ya, besok. Mo, ya. Sampai Nggak besok. selesai-selesai ya. Banyak. Sampai besok. Terima kasih Bu Nurlina, Bu Iya, Yunita sama-sama. untuk Sama-sama. bincang-bincangnya kali ini. Ya, terima kasih sharingnya ya. Ya, sama-sama. Sharing. Mo. Ya. Jadi berarti apa nih yang bisa kita simpulkan, Mo? Ya, pertama saya lebih mengenal dinamika paroki di sini. Jadi umat Semarang Indah ya seperti tadi di sharingkan Iya. ini baru sebagian saja. Karena kita bisa melihat bahwa luasnya itu bukan diukur dari sisi mana begitu, tapi lebih karena kita itu kan heterogen. Ya. Jadi masih ada banyak tempat yang harus kita kenali lagi. Mungkin kita nanti undang pada saat kesempatan-kesempatan yang lain Betul lagi, sekali. sehingga kita semakin kenal dan umat pun juga semakin bisa terlibat. Ya. Lalu juga saya juga senang karena apa? Karena 5 roti 2 ikan itu diterapkan betul dengan pemberian perhatian. Kalau ditanya kita mengatakan habis berapa itu kegiatan-kegiatan itu, kita nggak pernah berpikir. Yang penting adalah kita mau memberikan karena kita disatukan oleh Tuhan sendiri dan Tuhan sebagai sumber doa, dan kita membagikan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya terima kasih atas kesediaan Ibu yang sudah melakukan itu, dan saya juga berterima kasih kepada ketua-ketua lingkungan dan ketua wilayah yang tergerak di sana, yang tidak hanya mengandalkan baksos dari paroki, tetapi lingkungan sendiri sudah terlibat untuk memberi yang terbaik bagi umatnya. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita mendoakan doa penutup. Nanti diakhiri berkat dari Romo ya, Mo ya. Ya baik, terima kasih Diana. Manut aja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu Kau utus untuk menjadi penyelamat kami. Tuntunlah kami agar kami sanggup untuk membangun keluarga dan komunitas kami yang saling ngerengkuh, gemateni, dan meneguhkan satu sama lain. Semoga hatimu yang senantiasa berkobar-kobar untuk mengasihi juga mengobarkan hati kami dalam mengasihi, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, terutama di dalam komunitas lingkungan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua di dalam hidup, di wilayah, di lingkungan kita, senantiasa kita tergerak untuk terlibat di sana. Kita mau membagikan Kristus di tengah umat-umat yang ada di lingkungan kita masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael pelindung paroki kami, Doakanlah kami. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Nurlina. Terima Bu kasih Yunita. semuanya. Terima Terima kasih kasih juga para tim penonton, Komsos, tim Komsos yang anak rekan-rekan bertugas muda, tetapi mereka sungguh luar biasa. Bagus kok. hebat.